Pelkat PKP yang terkasih, kita telah berada di hari ke-7 di tahun 2023. Harapan yang tertuang melalui doa dan ucap telah kita sampaikan dalam bincang-bincang akan masa depan. Hari ini kita mendapat stimulus baru dan tepat saat kita membaca bagian dari Injil Markus pasal 7 ayat 24-30 berbicara secara khusus tentang ketangguhan perempuan Sirofenicia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh mendengar firman-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami hati yang mendengar, supaya kami melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24-30 menyatakan, perempuan Sirofenicia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenicia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Secara khusus kita bicara tentang ketangguhan perempuan Sirofenicia. Siapa dia? Bagaimana bisa muncul dalam cerita Injil sinoptik lainnya, yaitu Matius pasal 15 ayat 21-28, dengan ketangguhannya? Bagaimana makna tangguh yang ibu-ibu dapatkan? Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memberi arti atau makna yaitu kekuatan, keuletan, kekukuhan. Ketika membaca kisah Markus ini, kata yang tepat adalah keuletan dan kekukuhan. Narasi Markus sedikit diperluas, mengingat saat itu Yesus sedang dalam proses menyingkir dan tidak mau diketahui keberadaannya. Dan penyingkiran Yesus dari wilayah Galilea, Yesus mulai populer dengan ajarannya dan memiliki banyak pengikut. Secara politik telah membuat Herodes gelisah. Padahal Yesus sedang membimbing murid-muridnya dengan menyampaikan kabar baik di lingkup orang-orang Yahudi. Untuk menjaga supaya tidak meluas, Yesus berinisiatif menuju ke wilayah Tirus dan Sidon. Disinilah kita melihat keuletan dan kekukuhan seorang perempuan Sirofenicia yang menginginkan anaknya disembuhkan oleh Yesus dengan posisi tempat yang berbeda.
anak tersebut sedang mengalami kerasukan roh jahat. Perjumpaan ini awalnya terlihat tidak cocok atau tidak setara, di mana yang pertama, area publik hanya untuk laki-laki dan pantang perempuan ada di sana. Yang kedua, latar budaya yang kental menunjuk status sosial cukup berpengaruh. Masa itu orang Yahudi menganggap berbeda atau rendah orang-orang bukan Yahudi. Dua bagian ini sepertinya membuat Tuhan Yesus terbawa dalam percakapan dengan kata-kata berbeda dari biasanya. Terkesan memasukkan cara pandang yang merendahkan derajat seseorang. Menariknya, pihak yang direndahkan justru mengambil peluang agar mendapatkan anugerah pemulihan. Cerita perempuan Siro-Fenisia bukan dari kalangan Yahudi mengalami kepincangan etnis religius, namun cepat dimaknai sebagai pemulihan yang inklusif, bukan eksklusif. Saat Yesus mengutarakan bahwa tidak baik roti yang disiapkan oleh anak-anak lalu diberikan kepada anjing, ada penempatan makna di mana anak-anak dimaksud adalah orang Yahudi, sedangkan di luar Yahudi berbeda. Sebutannya seperti maaf, anjing. Namun inilah yang menonjol dari perbuatan, baik gestur atau ucapan, menunjukkan model kerendahan hati, merendahkan diri yang setara sekalipun dengan binatang, namun tetap memiliki kesempatan walaupun menerima remah-remah. Ini adalah bukti totalitas permohonan kepada Tuhan. Bahkan Dia sendiri menyamakan diri dengan anjing. Bagi siapapun, ibu-ibu dan saya, akan sulit untuk keuletan atau keguguhan bertahan dalam perbedaan seperti itu. Apalagi menyangkut status sosial, harga diri, atau kepentingan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kehadiran perempuan dapat dilihat dalam dua hal besar, yaitu memiliki sifat bawaan seperti membantu orang lain untuk mencapai tujuan agar memperoleh kepuasan. Yang kedua, menempatkan hak yang sama di masyarakat. Kita sering dengar ungkapan emansipasi, artinya laki-laki dan perempuan di mana saja mereka statusnya sama. Tuhan Yesus dan perempuan Siro-Fenisia telah mengajarkan kita semua untuk merendahkan diri dalam memohon atau meminta dengan ketulusan, bukan hanya pada saat ia membutuhkan saja. Ungkapan remah-remah adalah bagian kecil yang terjatuh saat digigit atau terbuang. Sesungguhnya hal kecil yang bisa didapatkan oleh anjing adalah sama, yaitu roti. Ini sepertinya punya kesejajaran dengan nas. Jika imanmu sebesar biji sesawi, maka dapat memindahkan gunung. Kita paham bahwa sesuatu yang tidak diperhitungkan dapat bermakna bagi orang lain. Tuhan Yesus ketika menyatakan dalam ayat 29 bahwa percakapan ini telah mengubah model etnis religius menjadi kabar baik atau berita baik karena anak itu sembuh. Pesan bagi kita semua yaitu perlakukan semua orang
sama dan jangan membedakan karena punya status sosial etnis berbeda. Kerendahan hati adalah kunci perubahan yang mendatangkan pemulihan serta berkat bagi siapapun. Luaskan anugerah yang dimiliki oleh orang beriman kepada Tuhan Yesus agar semua orang di dunia mendapat berkat. Selamat menjalani tahun 2023 dan miliki kesempatan menjadi yang terbaik dimanapun ibu-ibu berada.